saya Amira Fatimah menjelaskan mengenai literatur review penggunaan metode discovery dalam penilaian kebenaran informasi. Latar belakang dari adanya tinjauan literatur ini karena penilaian instrumen discovery harus disesuaikan dengan tujuan sehingga detail yang diperlukan serta cakupan waktu yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, tinjauan literatur ini menggunakan 3 artikel dengan jenis discovery yang berbeda. Jenis discovery yang digunakan pada artikel yang pertama yaitu Self-Administered Discovery Questionnaire atau PDHQ. Yang kedua adalah Motivated Discovery dan yang ketiga adalah Administrative Hadiah Discovery Questionnaire. Untuk dirinjau dari pelaksanaan metode sendiri, BDHQ menggunakan 2 jenis data story. Yang pertama untuk dietary attack, yaitu BDHQ dengan terdiri dari 58 jenis makanan dan juga minuman berdasarkan ukuran berat dan juga volume sampai 12 gram. Sementara untuk dietary habits berdasarkan data story oleh Jakarta dalam manual official 2006 yang terdiri dari 55 pertanyaan dengan beda skala Likert 4 poin. Sebagai berikut contohnya. Sementara untuk motivasi story yaitu story yang terdiri dari 7 day food diary yang terdiri dari makanan biasa, minuman dingin dan suplemen diet. Terdiri dari 168 item yang cukup dalam makan umum. Selain itu, motivasi story juga mencantumkan wawancara dengan responden yang berlangsung selama 45 menit. Untuk yang ketiga yaitu tadi ada story questionnaire atau ABCUS, di mana di sini terdiri dari 46 kelompok makanan yang telah dikelompokkan berdasarkan survei oleh Katia, di mana 46 kelompok ini akan menentukan berdasarkan cara kerja makanan tersebut mempengaruhi kesehatan manusia. Yang kelompok makanan bermanfaat yang terdiri 20 kelompok makanan, kemudian kelompok makanan merugikan 13 kelompok makanan dan kelompok makanan sebanyak 13 ulang. Berikut adalah pengelompokannya. Kelompok makanan bermanfaat terdiri dari buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Sementara kelompok makanan netral terdiri dari kentang, biji-biji dan olahan, margarin, coklat, dan sebagainya. Untuk kelompok makanan merugikan terdiri dari kentang goreng, camilan asin, kue, dan lain sebagainya. Dari ketika instrumen BDHG ini memang tulisan itu sehingga lebih ringkas untuk metode ini lebih tidak dalam kombinasi 7 day Diary tulisan 168 ini dan juga wawancara selama 40 menit. APKS ini jauh lebih luas dengan cakupan itu sebanyak ulang yaitu tahun 0, tahun 7 dan juga tahun 10. Sementara untuk cara pengolahan ini, BDHG ini dikelompokkan menjadi 8 kategori sebagai berikut. Untuk motivated story sendiri yaitu dikategorikan berdasarkan tipe konsumsi. Misalnya untuk karena adanya bidang asupan barangkan yaitu campuran kopi dan campuran soda dari konsumsi per hari jadi tersebut dengan kategori sebagai berikut. Untuk dia sendiri akan dari waktu tersebut akan dibagi menjadi kualitas konsumsi dan kedudukan sebagai berikut. Dari perbandingan ketiga instrumen tersebut, di mana BDHG ini akan secara otomatis untuk membentuk energi dan nutrisi. Kemudian untuk motivasi story ini, data asupan ini perlu dikomputer terlebih dahulu untuk dihitung kontribusi gula tambahan. Tapi ini semua kabupaten motivasi story di mana akan dihitung berdasarkan kualitas konsumsi. Selanjutnya adalah cara analisis di mana BDHG ini dari setiap kategori yang ada ini akan dihitung berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut. Kemudian skor yang lebih tinggi akan menunjukkan perilaku makan yang lebih buruk. Untuk modifikasi story ini cara analisnya semuanya menggunakan aplikasi seperti SPSS. Terus selanjutnya adalah Katia Diet Story Questionnaire atau APDQS, di mana APDQS ini terdiri dari 2 cara yang yaitu tahun 0, tahun 7, dan juga tahun 20 dikatakan secara kumulatif selama masa berlanjut. Yang kedua yaitu nilai tahun 7 dikurangkan dari nilai tahun 20 untuk perubahan APDQS selama 13 tahun. Berikut adalah penyajian data dari tiap metode Diet Story. Yang pertama yaitu BDHG, di mana ada tabel dan juga diagram. Ada tabel dan juga diagram batang di mana berikut adalah cara penyajian dari 3 metode Diet Story. Yang pertama itu BDHG, di mana BDHG ini terdapat diagram dan tabel yaitu jenis kelamin dan juga huruf. Sementara itu untuk dinamikanya ini skala dari semua tersebut akan dijadikan kategori kelompok. Sementara untuk metode ini juga sama seperti BDHG yaitu namun isinya yaitu diagram batang dan juga diagram temuan isinya diagram batang sendiri yaitu tidak sudah jenis dibandingkan 4 kondisi penyakit begitu pun batangnya. Untuk
APDPS ini, hanya keberhasilannya berdasarkan, hasil penelitian kardiovaskular menurut warga rata-rata APDPS. Implikasinya untuk BPJS sendiri karena mereka bisa makan dan perilaku bisnis responden sehingga output sebenarnya adalah perilaku makan yang tidak sehat, seperti makan berlebihan, pola makan yang berakibat memberikan risiko sindrom metabolik. Implikasinya metode DISCO diterapkan karena mencatat jenis dan juga jumlah makanan, pola perilaku makan yang sesuai dengan topik pencegahan sindrom metabolik melalui evaluasi diet secara komprehensif. Sementara untuk modifikasi ini menilai asupan gula tambahan, menggambarkan konsumsi gula terhadap makanan tadi, sehingga output penilaian adalah konsumsi gula tambahan sebesar 20% dari energi harian ini dapat menyebabkan resiko penyakit jantung koroner. Implikasinya penggunaan metode ini efektif untuk menilai pola konsumsi gula jangka panjang, yaitu mendukung pentingnya proporsi gula penambahan sebagai indikator utama dalam penilaian diet penyakit kardiovaskular. Untuk implikasi dari APDPS yaitu, menilai pola makan berbasis tanaman sejak usia muda di mana output-nya kepatuhan tinggi terhadap belajar atau diet menurunkan risiko penyakit kardiovaskular lebih dari 50% pada usia balita. Implikasinya metode DSR ini dapat menentukan perubahan kualitas sepanjang waktu, menekankan pentingnya mengevaluasi hanya kecukupan gizi tetapi juga fungsi pangan nabati dalam pola makan. Kesimpulannya, metode DSR yang memiliki variasi instrumen yang masing-masing dirancang sesuai dengan tujuan pasien sebagai menjalani terapi sebenarnya. Pemilihan metode DSR harus mempertimbangkan efisiensi, tinggi penelitian, serta efekasinya dengan tujuan penelitian gizi atau kesehatan masyarakat setempat dari DSR disebut digunakan. Sekian dari saya.